Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya selaku moderator akan membuka penjelasan yang akan diberikan oleh kelompok 5 tentang submateri bab 8 dan 9 mata kuliah pemrograman komputer. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan untuk pembicara pertama, rekan saya untuk memulai penjelasan materi. Saudari Ulfa. Ya, bisa di slideshow PPT-nya. Oke, kasih begitu saja. Bisa di-play Baik. PPT-nya. F5 Ki. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan pernyataan perulangan atau looping pada MATLAB. Selanjutnya, pernyataan perulangan atau yang lebih dikenal dengan looping memudahkan kita untuk melakukan pemrograman dengan perintah yang beriterasi atau berulang. Dalam pemrograman MATLAB terdapat beberapa perintah yang berkaitan dengan looping dan sering dipakai, yakni for n, while n, break, dan continue. Perintah-perintah ini berguna untuk mengontrol jalannya eksekusi skrip dan fungsi. Selanjutnya, perintah for n. Dalam struktur perintah for n, jumlah perulangan yang akan dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu oleh programmer. Dengan kata lain, sebelum program dieksekusi telah diketahui berapa banyak iterasi yang nantinya akan dilakukan. Adapun sintak umum perintah for n adalah sebagai berikut. For index sama dengan nilai ini garis bawah awal, titik 2 increment, titik 2 nilai akhir. Perintah yang akan dijalankan n. Untuk increment yang bernilai 1 tidak perlu dituliskan, cukup nilai awal dan akhirnya saja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pembicara selanjutnya, dipersilahkan. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk dari yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Misalkan kita ingin menampilkan kalimat belajar MATLAB itu mudah sebanyak 5 kali. Program ini dapat dilakukan dengan menggunakan perintah display dan for n. Dengan menggunakan display dalam kurung belajar MATLAB itu mudah, kemudian diulang sampai 5 kali dengan menggunakan for n. Dengan format for i sama dengan i.25. Display dalam kurung belajar MATLAB itu mudah. And dari contoh di atas dapat diamati bahwa penggunaan perintah for n menjadikan pemrograman menjadi mudah, efektif, dan efisien. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu program berikut untuk menghitung hasil penjumlahan bilangan dari 1 sampai dengan 10. Persentase persen program penjumlahan bilangan. Jumlah sama dengan 0, titik koma, for i sama dengan 1,210. Jumlah sama dengan jumlah plus i, titik 2. I sama dengan i tambah i, titik 2, n. F print dalam kurung hasil penjumlahan 1 hingga 10 adalah persen D garis miring N
jumlah. Jika dijalankan dengan benar, maka program di atas akan menampilkan hasil sebagai berikut, yaitu hasil penjumlahan 1 hingga 10 adalah 55. Baiklah, untuk materi selanjutnya, perintah while n akan dibawakan oleh saya sendiri. Next slide. Perintah while n merupakan perintah looping lainnya selain for n yang juga dipakai untuk mengulangi suatu perintah yang sama selama terus-menerus selama kondisi terpenuhi. Berbeda dengan for n sudah dijelaskan pengulangannya berapa, tapi while n akan terus mengulang sampai kondisi terpenuhi. Banyaknya perulangan pada while n bergantung pada syarat yang diterapkan. Selama kondisi masih bernilai benar, maka perulangan akan tetap diulang. Sintaks umum perintah while n adalah sebagai berikut. While kondisi, perintah yang akan terus dijalankan jika kondisi terpenuhi. Untuk contohnya yang di belakang ada perintah untuk mendisplay atau perintah untuk penjumlahan dan lain-lain. Lalu diakhiri dengan n. Next slide. Contoh 1. Ditunjukkan ingin dibuat program yang menampilkan bilangan I sama dengan 1, di mana di mana selanjutnya titik koma disebutkan kondisi while I lebih kecil sama dengan 7. Display atau tunjukkan I sama dengan I tambah 1. N. Hasil program yang dihasilkan adalah beberapa deret angka dari 1 sampai 7 sesuai dengan yang kondisi yang diberikan, yaitu I lebih kecil sama dengan 7. Jadi pengulangan akan terus terjadi sampai mencapai angka 7. Lalu untuk contoh kedua, program penjumlahan bilangan 1 sampai 100 dengan while n. Yang pertama I sama dengan 1, jumlah sama dengan 0, titik koma, while I lebih kecil sama dengan 100. Jadi penjumlahan akan terus berlanjut hingga mencapai angka 100. Titik koma, jumlah sama dengan jumlah plus I, titik koma, I sama dengan I tambah 1, titik koma, N. Fprint hasil penjumlahan I sama dengan 100 adalah persentase D strap N, jumlah. Hasil program adalah hasil penjumlahan 1 hingga 100 yang akan terus berlanjut hingga jumlah ditambahkan dengan batas terakhir yang dituliskan di while atau 100, yaitu 5050. Next. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan rekan saya Hari. Silahkan dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok saya, yaitu perintah break and continue. Perintah break digunakan pada saat kita ingin keluar tanpa menunggu nilai akhir terpenuhi saat melakukan suatu perintah looping, for n atau while n. Contoh, program berikut akan menampilkan bilangan bulat positif dengan menggunakan perintah while n. I sama dengan 1, while I lebih besar dari 0, fprint %D titik koma I. I sama dengan 1 plus I. Break persen perintah untuk keluar dari looping n, persen perintah selanjutnya tidak dieksekusi. N fprint memindahkan kursor jendela perintah di baris baru. Tampilan hasil eksekusi program 1 sampai 14. Selanjutnya perintah continue digunakan untuk melanjutkan program ke iterasi berikutnya dengan mengabaikan semua perintah yang masih tersisa pada baris bawah perintah continue.
Selanjutnya untuk pemateri berikutnya Saudara Yusril, saya persilahkan. Bismillah, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Contoh kedua, for i sama dengan 1.225. If mod dalam kurung i, 2 tak hingga sama dengan 0. Continue n f print f aksen persen d aksen koma i n f print f aksen garis miring n aksen. Tampilan hasil eksekusi program sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Slide selanjutnya. Pengenalan larik. Array atau larik yaitu variabel-variabel yang telah dipelajari digunakan untuk mewakili satu nilai atau satu data. Dalam hal ini, variabel yang hanya memiliki satu nilai ini dalam MATLAB disebut scalar. Sedangkan variabel yang dapat mewakili beberapa nilai sekaligus dalam MATLAB disebut array. Array atau larik dapat juga diartikan sebagai deretan nilai yang mempunyai tipe data yang sama. Dalam matematika banyak kasus yang memerlukan data bertipe array. Untuk menyatakan array dalam MATLAB sintaknya adalah nama array sama dengan dalam kurung nilai 1, nilai 2, hingga nilai n tutup kurung. Dalam sintak tersebut nama array mempunyai n buah nilai, yaitu nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya hingga nilai n. Antar nilai dipisahkan dengan spasi, serta n buah nilai tersebut diletakkan di dalam kurung siku. Contoh, A sama dengan dalam kurung min 15, min 10, min 5, 0, 1, tutup kurung. Persen array A mempunyai 5 anggota. Bima sama dengan dalam kurung 1, min 2i, min 4, 3, plus 2i, tutup kurung. Persen array Bima mempunyai 3 anggota. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Yusril. Pembicara selanjutnya, langsung saja. Ya, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan oleh teman saya. Mengonstruksi larik atau array. Untuk suatu array yang mempunyai nilai-nilai yang membentuk pola yang teratur, dapat dikonstruksi dengan sintak nama underscore array sama dengan buka kurung nilai underscore awal, titik 2 hitung, titik 2 nilai underscore akhir, tutup kurung. Dalam sintak tersebut, nilai underscore awal menyatakan nilai awal dari array dan nilai underscore akhir menyatakan nilai akhir dari array. Sedangkan hitung menyatakan bilangan atau konstanta yang harus dijumlahkan kepada nilai array sebelumnya untuk memberikan nilai array berikutnya. Next. Cara lain untuk mengonstruksi array menggunakan kata linspace dengan sintak nama underscore array sama dengan linspace buka kurung nilai underscore awal, koma nilai underscore akhir, dan banyak anggota, tutup kurung. Metode konstruksinya itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Saudara Gozi. Untuk selanjutnya Saudara Yureka, silahkan. Ya, terima kasih. Materi berikutnya itu grafik pada MATLAB. Salah satu cara yang sering digunakan untuk mengetahui pola dan karakteristik dari sekumpulan data adalah dengan membuat data tersebut ke dalam bentuk grafik. Nah, grafik atau plot ini berfungsi untuk mempresentasikan data, sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Cara membuat grafik di MATLAB dapat dilakukan dengan berbagai
formulasi common dengan fungsi yang beragam. Secara umum terdapat dua jenis plot, yaitu plot 2 dimensi dan plot 3 dimensi. Pada materi berikut akan dijelaskan mengenai cara membuat grafik 2 dimensi pada MATLAB. Nah, untuk membuat plot 2 dimensi, Anda dapat menggunakan perintah plot yang dapat diformulasikan dalam vektor X dan Y sebagai berikut. Plot dalam kurung X, Y. Ya, vektor X dan Y harus mempunyai ukuran yang sama. Vektor X merupakan sumbu horizontal dan vektor Y merupakan sumbu vertikal dari plot yang dibuat. Misalkan kita akan membuat grafik dari data X sama dengan minus 8.20 1.28 dengan Y-nya X pangkat 2 X kuadrat. Maka setelah kita mengetik pada command window variabel di atas, maka akan menghasilkan data seperti di bawah ini. Ya, selanjutnya dengan mengetik perintah plot X, Y, maka akan menghasilkan grafik seperti gambar di bawah ini. Ya, grafiknya itu dia melengkung. Nah, plot yang dihasilkan MATLAB biasanya ditampilkan dengan garis berwarna biru, seperti gambar di atas. Kita dapat menambah argumen untuk mengubah serta memberikan penjelasan lain mengenai grafik yang dibuat. Nah, untuk menambah argumen dapat menggunakan formulasi berikut. Plot dalam kurung X, Y, line specifiers, property name, property value. Ya, sekian dari saya. Baiklah, mungkin sebagai pembicara penutup, kembali ke saya. Vektor X dan vektor Y harus mempunyai ukuran yang sama. Slide sebelumnya, harus mempunyai ukuran yang sama. Vektor X merupakan sumbu horizontal dan vektor Y merupakan sumbu vertikal dari plot yang dibuat. Misalnya kita akan membuat grafik dari data Y sama dengan min 8.0 titik 1.28 tutup dengan Y sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat sesuai dengan yang biasa digambarkan di Cartesius. Maka setelah itu kita mengetik pada command window variabel di atas akan menghasilkan data seperti di bawah. Selanjutnya dengan mengetik perintah plot X ya akan menghasilkan grafik seperti gambar di bawah ini. Harus garis bawahi bahwa X dan Y dapat ditukar dengan menulis plot Y, X. Maka gambarnya akan berubah dengan Y menjadi daerah asal dan X menjadi daerah hasil. Plot yang dihasilkan MATLAB biasanya ditampilkan dengan garis berwarna biru seperti gambar di atas. Kita dapat menambah argumen untuk mengubahnya serta memberi penjelasan lain mengenai grafik yang dibuat. Untuk menambah argumen dapat menggunakan formula sebagai berikut. Plot buka kurung X, Y, koma, kutip atas, line specifiers, kutip atas, kutip bawah, kutip atas, property name, kutip atas, koma, kutip atas, property value, kutip atas, tutup kurung. Next slide. Anda juga dapat membuat grafik dengan mudah menggunakan simbol dan bentuk garis lain. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Line style specifiers ada beberapa. Line style solid atau default specifiersnya adalah garis strap pendek, dash putus-putus, garis strap panjang, dotted titik-titik dengan titik 2, dash dot strap dotted atau garis titik dengan sambung lalu titik kecil. Lalu yang bisa diubah adalah warna garisnya. Untuk mengubah warna garis, specifiersnya sesuai dengan inisial warna yang diinginkan dalam bahasa Inggris. Red R, green G, blue atau biru B, putih atau white W, yellow Y, cyan C, magenta M, black atau hitam B. Warnanya terbatas sesuai dengan perintah yang ada. Next slide. Lalu ada marker specifiers. Tipe marker ada plus sign atau tambah, plus, circle atau lingkaran, sudah seperti yang dilihat, point atau titik, cross, silang X, segitiga ke atas, tanda pangkat, segitiga ke bawah, pangkat ke bawah, square atau kotak,
square atau kotak S, diamond atau berlian D, bintang titik 5P, bintang titik 6H, segitiga ke kiri tanda lebih kecil, segitiga ke kanan tanda lebih besar, dan asteriks dengan bulatan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop recordingnya.